begitu keadaannya. Mereka melepaskan keledai orang ketangkap basah. Mengapain lo? Yesus membutuhkannya, bosku. Kan itu mencuri barang orang. Kau lepaskan keledainya orang tanpa izin sang pemilik. Begitu kau sudah lepaskan, pemiliknya datang, ditegur. Ngapain kau ngambil keledaiku? Ada apa? Oh, maaf Doro, ini disuruh sama Tuhan Yesus. Oke, mencuri itu ya, Sudah mencuri. Jika ada orang yang bertanya, kalau tidak ada, mereka diperintahkan untuk mengatakan kalau tidak ada, keledai itu dibutuhkan kalau oleh ada, Tuhan. kalau ada, kalau tidak ada, kalau tidak ada, akan, kamu ingat ini, dan akan dikembalikan segera. Nah, kapan dikembalikan? Mana? Coba buktikan. Kapan dikembalikan? Kapan? Kapan Buktinya dikembalikan? Yesus tidak makan keledai. Kapan dikembalikan? Maling. Kapan dikembalikan? Pasti orangnya menggerutu. Enak aja lu mau pinjam-pinjam. Itu bukan pinjam namanya. Coba aku tidak tahu kau. Nggak lihat kau melepaskan keledaiku. Hah? Belum tentu kau akan pak izin sama aku. Apa sih lu? Maling lu ya? Enggak bos. Kata bosku nanti akan dikembalikan. Nah, tapi kan kamu sudah melukai orang, ngambil barang orang tanpa izin. Kalau zaman sekarang langsung diborgol, kulupnya langsung diikat karet pentil, habis itu digantung di pohon. Maling itu maling. Coba maling motor nih, ketangkap basah. Mau kau apa? Ambil motor. Aku disuruh sama Pak RT. Oh, itu pencuri namanya. Langsung ditahan, langsung diikat di situ. Telepon polsek, Pak polisi, ya di sini ada orang maling motor, pura-pura mau pinjam. Gimana kronologisnya? Dia sudah ambil kunci T, Pak, kunci T dia sudah pakai. Begitu saya ketahui, mau izin dulu, Pak. Udah dikembalikan setelah Yesus naik ke surga, dia nggak bawa keledai, intinya itu. Mana buktikan kepada saya di mana keledainya dikembalikan. Mana dalilnya? Ya ini setelah semua sudah diperlukan akan segera dikembalikan. Iya, mana dalilnya dia mengembalikan? Itu kan narasi yang Yesus katakan, nanti akan dikembalikan. Nah, mana buktinya dia mengembalikan? Mana buktinya? Mana? Kasih dalil. Pada hari itu aku melihat kemudian bom-bom bersama dengan bininya Martin membawa keledai menuju kepada si pemilik yang tadinya dirampok lalu dikembalikan. Karena merasa malu menaiki keledai hasil curian, maka dia mengembalikannya pada hari itu juga. Mana dalilnya? Gak ada. Itu udah yang kedua sekarang pertanyaan saya. Sudah kasih dalil dulu, jangan kau semakin bonyok. Dalil dulu, dalil. Mana dalilnya Yesus mengembalikan hasil curian itu? Mana? Itu dulu. Kau nggak malu Tuhan mencuri keledai? Mana dalilnya dia kembalikan? Mana? Ya itu kata kembalikan itu. Mana buktinya dia mengembalikan? Di mana dalilnya dia mengembalikan? Ayo. Ayo. Itu ya. Mana dalilnya? Dan saat itu juga setelah dia kemudian masuk ke Yerusalem, dia kemudian mengembalikan keledai itu dan diantarkan oleh bom-bom. Mana? Bom-bom bawa keledainya kembali, tidak dikembalikan ke orangnya, dibawa pergi tempat pemotongan. Mana dalilnya? Mana? Coba kasih dalil. Mana? Bahwa keledai. Bahwa apa? Keledai apa? Di mana itu dikembalikan? Setelah diperlukan oleh Tuhan dan akan segera dikembalikan. Mana dalilnya? Oke, itu pengakuannya pada saat dia merencanakan pencurian. Setelah ketahuan tangkap basah, dipakainya keledai itu. Nah, kronologis pengembaliannya itu tertulis di mana? Yang Anda bacakan itu kan teori doang. Sekarang pembuktian dia mengembalikan mana? Ayo. Ya kan udah waktu dia ditangkap oleh tentara Romawi kan gak bawa keledai cuma. Iya, berarti jangan-jangan keledai orang sudah dijual atau digadai.
Mana buktinya dia mengembalikan? Ah. Nabi-nabi tidak membuatkan dijual di gadai. Mana kau tahu? Enak kali kau ngomong. Mana dalilnya? Jangan sampai dia gadaikan keledai orang. Nah, Itu udah selesai. Sekarang lagi. Enggak ada selesai-selesainya. Wong kok keledainya orang dah kembali kok selesai pula. Enak kali. Udah dikembalikan. Mana kata dikembalikan. Mana. Itu teori pada saat berencana melakukan pencurian. Ayo. Ya, udah dikembalikan. Ya, kau tanya yang punya keledai sana. Enggak ada mana. Di mana kronologi pengembaliannya itu tertulis di mana? Ayo. Kalau kan sudah selesai diperlukan, ya dikembalikan. Lah, itu teori. Prakteknya kapan? Dikembalikannya itu kapan? Setelah dielu-elukan. Kan kapan dia mengembalikannya kapan? Ayo, jangan sampai digadai. Muridnya yang kembalikan. Ya, di mana dalilnya? Di mana? Coba. Kapan itu? Kapan? Tertulis di mana? Markus 21. Ya kan udah selesai. Yesus naik keledai, ya dikembalikan dong. Mana buktinya dikembalikan? Mana? Buktikan dulu dong. Kembalikan udah Kan, maling. Kalau Tuhan ngomong ya, tidak. Bohong itu, bohong. Selebihnya itu dari iblis. Jangan berbohong dong, nggak bagus berbohong itu, nggak bagus. Ya itu. Mana coba. Gimana? Mana utangnya Nabi Muhammad yang datanya tadi saya sudah selesaikan. Al-Bukhari 2683, Muslim 2314. Satu-satu. Jangan, soalnya kadang kau pelintir ayat. Kaulah itu tidak ada dalilnya pun kau bilang begitu. Ayo. Kau tuh pelintir ayat Alkitab. Di mana saya pelintir dalil bibelmu? Penerjemahmu itu yang ngarang-ngarang. Yang kau ngomong itu. Boleh kamu membunuh orang benar. Itu udah ada itu buktinya itu. Mana? Janganlah kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Itu. Terus kenapa Yesus kau bunuh? Kenapa Yesus dibunuh kalau ada larangannya? Ayo. Itu kan rencana iblis itu. Rencana lagi. Selalu bohong kalau bicara. Setiap keluar bahasa pasti bohong. Mengembalikan keledai, bohong. Inilah akibat 2 kali lebih jahat daripada orang Parisi. Semuanya serba bohong kalau ngomong. Katanya keledainya udah selesai, saya tanya lagi. Udah selesai, saya tanya. Kau bertanya terus. Saya selesainya. Kapan pertanyaan saya? Kapan selesainya pertanyaan saya? Diselesaikan kapan pertanyaan saya? Kapan keledai itu dikembalikan? Tuhan Yesus bilang kalau udah selesai akan dikembalikan. Itu teori. Praktek pengembaliannya tertulis di mana? Jawab. Kan udah selesai digunakan. Iya. Terus praktek pengembaliannya kapan? Kan ada katanya dikembalikan. Itu teorinya pada saat baru rencana mencuri. Sekarang setelah ketangkap basah, apakah dia mengembalikan betul? Sekarang saya tanya sama kau. Jangan dulu. Yang punya keledai. Selesaikan dulu. Kau tunjukkan datanya. Kalau yang punya keledai itu nuntut. Ayo kau tunjukkan datanya. Dia malah bertanya, apa maksudmu? Ketika ada beberapa orang yang ada di situ berkata kepada murid-murid, apa maksudmu melepaskan keledai itu? Apa tujuan lu? Mau apa lu lepaskan keledai orang? Maling, rampok. Kan sudah dibilang dibutuhkan Tuhan yang memalukan. Itu alasanmu setelah ketahuan tangkap basah. Dan dia mengatakan akan dikembalikan. Pertanyaannya, kronologis pengembaliannya itu tertulis di mana, Cak Ayu? Pertanyaannya, mana ayatnya? Yang punya keledai menuntut. Loh, tadi kan sudah ditanya. Jadi kalau tidak nuntut, tidak dikembalikan gitu maksudnya? Kan Tuhan udah bilang akan dikembalikan. Nah, mana kronologis pengembaliannya mana? Setelah ketahuan curi keledai, pengembaliannya tertulis di mana? Tulis di mana?
Tertulis di sudah mana? dibilang setelah selesai ditunggangi dikembalikan. Itu kan teorinya. Sekarang praktek pengembaliannya itu kapan? Tertulis di mana? Ayo. Keledai yang dicuri itu kapan dikembalikan? Jawab samaku. Selesai digunakan. Di mana pengembaliannya? Tertulis di mana? Di mana penuntutan yang punya keledai? Mana ayatnya? Jangan karena nggak ada nuntut, Anda bebas aja menggunakan keledainya orang. Bahkan Anda potong mungkin, Anda jual dagingnya di pasar. Tunjukkan kapan Yesus mengembalikan keledai itu. Silakan. Sudah dibilang kalau Tuhan yang ngomong itu pasti digenapi. Loh, kenapa jadi kayak begitu cara kau menghalalkan segala macam cara dengan embel-embel Yesus Tuhan. Tapi ketika Nabi Muhammad kamu protes, kamu tajam. Sekarang masa tumpul kayak gitu? Pokoknya dikembalikan. Karena itu dia sudah mengatakan seperti itu. Tidak ada yang punya itu protes. Maka dia begini, dia naik ke langit tidak membawa keledai. Kok setumpul itu kau menjawab? Kau bertanya Islam kok sangat kritis. Itu singkat pada jelas semua. Nenekmu kiper. Singkat, padat, jelas, mencuri keledai, belum kembali. Itu betul. Mana dalilnya dia mengembalikan keledai curian itu, mana? Sudah dibilang selesai digunakan dikembalikan. Itu teorinya Cak Ayu. Saya pun baca dalil itu. Tanya buktinya Yesus waktu disalib tidak pernah bawa keledai. Kalau orang tanya kau kenapa kau curi keledai itu, sampaikan Tuhan Yesus membutuhkannya, nanti akan segera dikembalikan. Itu teori, itu rencana, itu siasat sebelum melakukan aksi pencurian keledai. Sekarang setelah melakukan pencurian itu kapan dikembalikan? Jawab. Itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Nenekmu kiper yang saya tanya, mana kembali keledainya orang mana? Kamu itu nggak paham-paham, Suma. Kamu yang paham tapi kau menyembunyikan kebenaran. Makanya kamu dibilang itu dinubuatkan firman Tuhan. Kamu itu guru-guru palsu. Dinubuat guru palsu apa gimana? Aku sedang ingin memberikan kepada Anda kejelasan bahwa telah terjadi pencurian keledai di 2000 tahun lalu, sampai hari ini tidak dikembalikan keledai itu. Paham sampai situ? Itu Tuhan yang membutuhkan, semua itu pasti dikembalikan. Nenekmu kiper, sesederhana itu kau menjawab. Hah? Tuhan membutuhkan sampai kau boleh kalau itu yang kau jadikan alasan, kau nanti boleh merampok orang-orang karena kau mengatakan aku kan anak Tuhan, aku kan pewaris. Ya itu yang semua barang-barang ini kan dari bapakku, dari Papi Yesus. Jadi aku berhak mengambil. Itu rupanya yang kalian pakai menjajah karena kalian berpikir kalian anak Papi Yesus gitu. Hah? Bebas kalian menjajah kemana-mana karena kau merasa pewaris gitu. Dunia ini adalah warisan dari Papi Yesus. Kami yang punya segala-galanya. Kami adalah anak-anak Papi, maka kami bebas mengambil apa saja. Kau pertahankan hakmu, aku perangi kau. Itu maksudnya rupanya kau pakai selama ini. Hah? Itu pikiran somplaknya orang yang mikir gitu. Itu fakta kok? Fakta kan? Di mana-mana penganut agamamu ketika dia besar, dia kerjaan cuma menjajah, betul kan? Ke Indonesia, ke Nusantara, menjajah, merampas rempah-rempah. Itu agamanya apa? Itu sudah dicontohkan oleh maling keledai. Paham kau? Kita bukan lagi hamba, kita adalah anak-anak pewaris surga. Kamu nggak ngaca. Apa? Kamu nggak ngaca. Di mana nabiku mencuri keledai? Di mana? Di mana Tuhanku mencuri keledai? Di mana? Ah? Kalau harta rampasan perang bagaimana? Beda kalau rampasan perang, tuyul. Itu rampasan perang, baca di kitabnya Nabi Musa alaihi salam di dalam bilangan 31. Tuhan pun mendapatkan jatah perawan. Paham kau?
Jangan kau bawa ke rampasan perang, karena Tuhan mengatur tentang peperangan itu. Nabi Musa bahkan diperintahkan kemudian, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Ambil semua, keledainya, kelincinya, kodoknya, bahkan kutunya, ambil semuanya. Habis itu kau persembahkan kepada Tuhan juga ke anak gadis perawan. Iya kan? Bilangan 31 itu kan. Pikiranmu konyol. Kok jadi pikiran saya itu yang tertulis, tompel? Ayolah bang, jujur, di mana keledai itu dikembalikan? Di mana? Kan Tuhan yang berkata pasti digenapi. Apa pula ini? Mana dikatakan kalau berkata itu digenapi? Ini kalau kau menghalalkan cara seperti itu, maka kamu bebas nanti mencuri dan menjara orang punya dengan alasan kami ini kan anaknya Papi Yesus. Papi Yesus saja. Nah, kamu pengikut Kristus kan katamu? Tuhan bilang, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka akan dibukakan pintu. Apa lagi kan? Tok. Ada yang punya keledai enggak nih? Enggak ada. Ambil keledai itu, lepaskan, bawa kepadaku keledai itu. Dan kalau orang bertanya, siapa yang menginginkan? Katakan bahwa Tuhan Yesus menginginkannya. Enak kali. Hah? Itu sudah selesai. Sekarang saya belum selesai. Tunjukkan kepada saya kapan Cuma takut. Takut ditanya. Saya minta dalil. Itu hak saya, Bang. Hak saya sebagai orang yang Anda sudah tanyai. Setelahnya saya punya hak juga menerima jawaban. Di mana keledai rampokan itu dikembalikan? Saya sudah bilang tadi, kalau Tuhan sudah selesai memakai, akan dikembalikan. Sudah. Mana? Coba. Kalau Tuhan yang berkata ya, tidak. Tunjukkan kepada saya di mana tertulis. Lalu kemudian murid-murid Yesus mengembalikan keledai itu pada hari itu, dan kemudian yang empunya berterima kasih. Mana dalilnya? Mana? Kalau Yesus bilang udah kembalikan karena dia itu firman Allah, itu benar, pasti dikembalikan. Kami butuh bukti. Kami butuh bukti. Jangankan kalian, orang Farisi aja kami nggak percaya, apalagi pengikutnya yang memang sudah dinubuatkan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Jadi jangan lebay. Saya tidak akan percaya kalau hanya mengatakan akan kembalikan matamu suwe. Mana kembaliannya? Mana keledainya orang? Tunjukkan mana. Saya boleh bertanya lagi Suma? Jawab dulu. Udah ku jawab pertanyaanmu. Sudah itu tadi. Tak ada jawaban. Yang kutanya, kapan Yesus mengembalikan keledai hasil curian itu kapan? Udah selesai ditunggangi keledai itu dikembalikan. Please, kapan Yesus mengembalikannya? Please. Saya ingin tahu di mana Yesus. Udah dikembalikan Suma. Mana dalilnya dia mengembalikan? Itu adalah rencana pada saat sebelum pengambilan keledai orang tanpa seizin yang punya. Mana dalil? Udah kalau kamu nggak mau ditanya lagi, udah. Saya bukan tidak mau ditanya, tapi please tolong. Ada Tuhan curi keledai, itu gimana nasibnya umatnya? Tuhan aja nyuri, apalagi jangan-jangan Anda mengintai rumah tetangga ini di sini, menunggu rumah orang kosong. Jangan-jangan Anda lagi ngintip tetangga rumahnya kosong nih. Ini di pinggir jalan ini Suma. Ruko, dia ngintip ruko teman-teman. Ngintip ruko, habis itu dia akan berkata, kami adalah anak-anak Tuhan pewaris dunia. Kalian tidak punya gitu. Lah, tadi gurumu, Tuhanmu ngapain tadi? Mengajarkan apa itu? Kami diajarkan 10 perintah Tuhan. Allah, matamu suwe, itu ajaran Yahudi, bukan ajaran kau. Bukan ajaran itu, sudah dibatalkan sama Paulus, Efesus 2 nomor 15. Jangan kau tipu-tipu lagi di sini.
Jangan kau tipu-tipu. Tuhan Jangan kau Yesus bilang tipu-tipu. kalau nggak bekerja, kalau kamu tidak bekerja janganlah kamu makan. Lebay. Itu bukan berbicara mengenai makan keledai tadi itu. Bukan mengenai makan. Bukan mengenai makan itu keledai. Yang ada pesan moralnya adalah mengambil barang orang tanpa seizin yang empunya. Ayo, pertanggungjawabkan tuh Tuhanmu tuh. Kapan dia kembalikan hasil keledai orang? Pengambilan keledai orang secara tidak sah. Kapan? Di hadis apa yang kamu ngomong tadi Suma? Jangan kau tajam terhadap Islam. Jangan. Sementara ajaranmu kau tumpul. Mana? Kamu sungguh nekat yang nyata Suma. Kamu yang nyata yang sungguh nekat. Kau yang nekat. Kau mengatakan keledai dikembalikan. Udah dibilang selesai dipakai dikembalikan, kamu kau itu. Nenekmu Kalau Tuhan yang berkata kiper. ya. Itu siasat pada saat berencana merampok. Nah, sekarang pembuktiannya bahwa dikembalikan itu tertulis di mana? Ayo. Ayo. Tuhan kok curi keledai? Iya toh. Ayo. Udah dibilang. Ayo. Tuhan kok curi Kalau keledai, selesai dipakai bang. oleh Tuhan, Itu akan kan dikembalikan. siasat. Itu siasat, bang. Itu siasat. Belum lagi gunting pisau cukur yang dipinjam di Raja Asyur. Sampai sekarang juga sudah berkarat pisaunya nggak dikembalikan. Raja Asyur pun sudah bubar, kerajaannya sudah binasa. Gunting cukur bulu paha belum dikembalikan. Tapi janganlah itu terlalu berat nanti. Yang keledai orang dulu, keledai kapan dikembalikan? Kapan? Selesai dipakai kan dikembalikan. Mana buktinya dia kembalikan? Mana buktinya? Kasih bukti. Kalau Tuhan Yesus yang berkata ya, tidak. Loh, teori doang itu, teori. Itu teori. Karena dia yang tidak berdosa. Dia tidak Apa berdosa. pula curi keledai nggak berdosa matamu? Kau itu nipu-nipu. Firman Tuhan. Bagaimana tidak berdosa curi keledai? Ada-ada aja orang ini. Kalau di Al-Quran itu Isa kalamullah, Isa roh Allah. Pandai kali kau. Nggak usah kau masuk ke Al-Quran. Selesaikan dulu itu maling keledaimu. Rampungkan dulu itu. Kapan dia mengembalikan? Surat Kapan Maryam dia ayat 19. mengembalikan? Isa yang suci. Kapan dia mengembalikan? Kapan dia mengembalikan keledai? Memang Nabi Isa suci, nggak pernah curi keledai. Setelah selesai di Nabi Isa tidak pernah curi keledai. Mana? Kapan pembuktiannya mana? Itu kan teori. Pembuktiannya tertulis di mana dia kembalikan keledai orang? Hah? Kalau Tuhan yang berkata pasti digenapi. Apa pula enak kali kau ngomong. Kalau Tuhan yang berkata pasti genapi. Ketika dia berkata bahwa pengikut Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi, digenapi enggak? Itu buat orang Farisi. Kami bukan orang Farisi, kami anak-anak Tuhan. Pengikutnya Farisi siapa? Di luar Yahudi, di luar Farisi yang Paulus orang mana? Farisi itu orang Paulus orang mana? Farisi atau tidak bukan? melakukannya. Paulus Farisi atau bukan? Dulu dia membunuh jemaat-jemaat aku Tuhan. orang Makassar, tapi itu cuman dulu. Sekarang aku adalah orang Batak, aku adalah orang Madura, tahun depan aku adalah orang Jawa, tahun depan lagi aku adalah orang Sunda, besok lagi aku jadi orang bule. Gitu maksudnya. Udah semua, kalau kamu nggak mau ditanya, udah turunkan aja. Ngambok nih. Papi Yesus belum kembalikan keledai, anak-anaknya ngambok. Udah dibilang kalau Tuhan yang berkata pasti digenapi. Kalau begitu, ketika di dalam Matius 7:22, 23, orang-orang yang menyebut dirinya Tuhan bernubuat mengusir setan, bermujizat akan diusir, apakah itu akan digenapi? Yang tidak melakukan firman Tuhan, ya.
Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Udah dibilang yang tidak melakukan. Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kan Tuhan sudah dibilang dia itu yang melakukan kehendakku, dialah anak-anakku. Kau menderita kali ku buat dia malam ini ya. Salam perkenalan, kau menderita naik kumalku ya. Maafkan daku karena kau tidak mau jujur. Saya ulang lagi, apakah yang memanggil Yesus bernubuat mengusir setan dengan nama Yesus itu Islam atau Kristen? Jawab. Islam atau Kristen? Sudah dibilang yang tidak melakukan kehendak Bapa pasti masuk neraka. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan dan bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Anak-anak Tuhan. Makasih, Anda sudah mengakui yang disebut anak-anak Tuhan adalah Kristen. Berarti yang diusir Yesus ke neraka adalah Kristen. Kenapa? Yohanes 14 ayat 6. Jika kamu tidak percaya Yesus, pasti kamu binasa. Bukan begitu dalilnya tuyul. Jangan kau putar balikkan. Sudah bukan firman Tuhan, kau putar-putar lagi. Hancur kau punya Bible itu kau buat. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Ana wa tariq al-haq al-hayatu. Nah, ada nggak Yesus mengajarkan ke gereja? Ada nggak jalan menuju ke gereja Yesus itu? Di mana Yesus ke gereja? Di mana dalilnya? Karena hari Minggu itu ke gereja. Di mana Yesus beribadah hari Minggu? Di mana? Ketahuan. Dia sama muridnya di Batu Karang ini akan ku bangun gereja. Di mana Yesus ibadah Minggu, Tompel? Di mana? Ya di itu sinagog. Sinagog. Masalah generasi. Hancur sudah kau ini. Hancur misionaris. Kau belum jawab bagi perangnya Nabi itu yang di hutan kau enggak. Misionaris kurang kerjaan. Sudah ku jawab tadi, bahkan aku sebut nama. Tidak seperti kau. Kapan Tuhanmu mengembalikan hasil curian berupa keledai itu? Kapan? Ini satu aja pertanyaan cuma. Tadi kau skak dengan Matius 8:20 kan? Kamu takut Yesus, cuma. Sudah kamu takut Yesus, cuma ditanya. Lu Sudah. takut pula. Sudah dari turunkan. tadi kau tanya. Dari tadi kau bertanya. Tapi ketika selesai aku menjawab, aku balik nanya. Kau tidak menyelesaikan pertanyaanku. Kau nggak ada jawaban. Sudah Suma, kamu nggak mau jawab Suma. Lah, apa jawabanmu? Inilah kalau orang Kristen diajak diskusi kan, dia ditanya tidak ada jawaban yang sesuai dengan penanya. Habis itu dia merasa hebat. Kristen mental penjajah musuh masih kental. Di dalam kitabmu sendiri itu intinya sudah dua ayat yang mengatakan bahwa kamu itu binasa masuk neraka. Mental Itu penjajah sendiri kau yang tidak ngomong bisa semua. jawab. Di dalam Tadi surat kau Toha ayat mengatakan, 74 kau dan tadi surat Maryam mengatakan 71. jelas sekali bahwa yang diusir Yesus adalah anak-anak Tuhan. Keok. Keok. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Sahabat Ari, siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, kata dia anak-anak Tuhan. Siapa yang mengaku anak-anak Tuhan? Ya Kristen. Misionaris kawakan. Lucu deh. Dia lagi mengintai rukonya orang gelap-gelap malam kayak gini. Kayak mengintai keledai aja. Kayak sedang mengintai keledai, teman-teman. Adakah keledai malam-malam begini? Adakah keledai, teman? Keledai malam-malam. Adakah keledai malam-malam?
Sakit hatimu, tak ada jawabanmu. Niat menghujat, tetapi dia yang terhujat dirinya sendiri. Oh, kodong kamasiannya Martinus. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan, silakan. Dewa Matahari Kiriaki. Ya, assalamualaikum Bang Juma. Tapi saya tidak pakai baju nih, nggak on cam nih, bisa nggak, boleh nggak? Jangan dong, buka kamera dong. Oke, Dewa saya pakai Matahari baju itu, dulu. Saya pakai baju dulu. Dewa Matahari itu disembah hari apa, Bang? Kok bagus namanya? Itu nggak bisa saya jawab, Bang. Ya, aku serius nanya, Dewa Matahari itu disembah hari apa dalam tradisi Yunani? Ya, itu kan ajarannya beda, Bang. Kalau kedewaan kan Ayo dong, namamu bagus. Nyindir agama yang didatangkan oleh Belanda. Hari Kiriaki itu hari Minggu, hari Dewa Matahari. terima kasih Bang Juma. Yuk, Puput. Ini dari mana? Gereja mana Bang ini? Saya di Jawa Timur, di Mojokerto. Gereja apa namanya Bang? Ya, gereja Pentakosta. Pentakosta. Oke. Kalau saya ini mau bertanya itu begini, Bang. Ibadah Minggu juga? Iya. Pentakosta itu? Iya. Oh, berarti Dewa Matahari juga ya? Ya, bolehkah saya bertanya kepada Bang Juma, di mana kekeliruan Kristen itu? Saya Oh, semuanya Bang? ingin belajar Semua? Islam. Semua yang ada di Kristen itu adalah kekeliruan. Dari konsep bertuhan, konsep merasulkan oknum, konsep apalagi kitab, semuanya. Hari ibadah, kitab suci, semuanya keliru. Kenapa bisa demikian? Karena memang Kristen harus menggenapi nubuatan Yesus di dalam Matius 23 nomor 15 sebagai orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Begitu Bang. Ya, saya terima pelajaran ini. Jadi sebenarnya itu dari Yahudi itu ibadah itu kan Sabtu, Bang Juma, asalnya bukan Minggu ya? Iya, Sabtu. Rasa-rasanya saya ingin meninggalkan ajaran Kristen, agama Kristen ini, Bang. Dan kalau memang sudah masuk akal saya akan ajak teman-teman saya Kristen itu, pendeta-pendeta itu untuk pindah ke Islam, Bang. Masa segampang itu? Enggak lah. Mana mau pendeta-pendeta meninggalkan kenikmatan duniawi Bang. Bang, perpuluhan Bang. Karena saya juga sudah mulai menggunakan logika dalam beragama, Bang. Jadi kalau dulu saya kan sebagai Kristen itu nggak menggunakan logika, padahal sekarang saya temukan bahwa suatu kebenaran itu harus salah satu faktornya adalah logika, Bang, ya kan? Oh iya dong, nggak bisa tidak. Dan saya sudah menyimak, Bang, orang yang dari seorang pendeta yang besar dari Manado, kemudian dia sudah punya titel dokter ya. Jadi dia udah menguasai teologi itu, kemudian dia masuk Islam, namanya Ustadz Yahya Waloni. Dia mengatakan, saya simak dari ceramahnya di video itu, satu kebenaran itu harus meliputi 3 faktor. 1 logika, 2 etika, dan ketiganya estetika. Ternyata semua ajaran Kristen ini tidak ada yang sesuai logika, dan faktor keduanya etika tidak juga, estetikanya tidak ada juga, Bang.
Itulah tadi jawaban saya, abangku. Simple, sederhana. Karena kami Islam ini kan belajar Bible ini kan bahasa Indonesianya ini. Jadi apa yang ada di dalam sini yang kami pelajari. Nah, ini sumber kepercayaan Kristen kan ini satu-satunya. Benar. Kalau mereka berbanding terbalik dengan Bible, nah gimana ceritanya imannya mereka itu dari mana dasarnya? Contoh misalnya, ketika dia mengatakan bahwasanya dosa diwariskan Adam, mana dasarnya? Nggak ada dalilnya di dalam kitabnya Yahudi kok. Iya benar Bang, benar. Ketika mereka membawa data Paulus Roma 5:20, Yesus membantahnya. 1 Timotius 2:14-15 dibantah kok sama Paulus sendiri. Salah satu keraguan saya itu, Ustadz Yahya Waloni itu memaparkan dalam ceramahnya, dia kan sering membahas tentang, ketika dia berdakwah, dia sering membahas tentang Kristen. Jadi Ustadz Yahya Waloni mengatakan, itu bukan Injil yang dibawa Nabi Isa, Bang. Apa benar tuh, Bang? Yes, betul. Bukan. Dan saya perbandingkan sebagai barat itu dari ajaran Islam, yang namanya kitab Tuhan itu harus perkataan Allah ya, perkataan Tuhan. Tetapi kalau Kristen mengatakan ini Injil dengan Bible-nya itu, tetapi isinya adalah kata-kata Yesus sendiri. Jadi kalau dalam Islam yang namanya kata-kata seorang nabi itu namanya hadis, bukan kitab, bukan Quran. Jadi itu juga berarti bukan Injil yang Bible ini, Bang. Karena Injil itu harus perintah-perintah Allah yang kata-kata dari Tuhan, bukan kata-kata Yesus. Bahwa aku ini begini, aku ini begini. Jadi tidak masuk akal kalau Bible itu dikatakan sebagai Injil, Bang. Betul nggak, Bang? Iya kan, Yesus sendiri yang mengatakan. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Dari mana ini, Saudara Ginting? Kita dari Jambi Bang. Islam? Iya. Ada yang ingin disampaikan? Saya mau tanya, kok saya tanya surat Al-Baqarah itu artinya Habib betina Bang ya? Iya. Kenapa rupanya? Habib betina, banyak orang transit, kawan-kawan sini bilang. Iya, memang itu kan berbicara tentang sejarah bagaimana orang-orang Yahudi terkait dengan sapi tersebut. Itu kan bercerita tentang Yahudi di sana, tentang sapi betina. Nah, yang lucu itu ketika kitab mereka berbicara tentang Lukas. Apa nama kitabnya Lukas tapi isinya bukan Lukas. Iya kan? Kalau dikatakan surah Al-Baqarah sapi betina, yang dibahas memang terkait dengan itu, kejadian itu. Tapi kalau kitab Lukas, ya kitab Roma, tidak berbicara tentang Roma, kota Roma. Betul Bang. Beda di sampul, beda di isi. Begitu, Bang. Jadi Bang Dewa Matahari mana Bang? Yo, saya di Mojokerto, Bang. Begini, yang saya ingin melanjutkan tadi ya. Jadi yang dikatakan sebagai kitab-kitab langit itu di dalam Islam itu kan saya udah pelajari bahwa namanya kitab samawi ya. Sebuah kitab, tetapi itu diklaim sebagai Injil menurut orang Islam, Bible ini. Tetapi isinya itu salah satunya Paulus berkata, setelah 3 hari kematian Yesus memberikan wahyu kepada saya. Jadi itu kan kata-kata Paulus gitu, kok bisa jadi Injil yang ajaran Isa gitu, Bang. Padahal Nabi Isa itu bukan ajaran dari Tuhan ke Nabi Isa. Gimana, Bang, penjelasannya, Bang? Gimana? Iya, yang saya pelajari dari Yahya Waloni itu mengatakan bahwa salah satu isi dari Bible itu sumbernya itu dari Paulus ketika Yesus 3 hari berbangkit mengatakan kepada saya, memberikan wahyu kepada saya begini-begini. Jadi kalau begitu isi Injil, isi Bible itu bukan
kata-kata Tuhan, tapi kata-kata Paulus bang di antaranya kan gitu bang. Itu kan nggak masuk akal kalau dikatakan kitab yang diturunkan ke Nabi Isa, sementara itu kata-kata Paulus setelah Isa tidak ada gitu bang. Gimana? Nggak masuk akal itu kan Iya. bang? Jadi ada satu hal, kalau di Islam itu kan memang ini Abdullah antani alkitab wa ja'alani nabiyan. Di agama kami Islam itu Nabi Isa memang menerima ketetapan-ketetapan. Nah, kami lihat di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya sebelum ada tragedi penyaliban, Yesus sudah menyampaikan seluruh firman itu kepada muridnya. Sementara Lukas ditulis tahun 60-an. Kisah para Rasul tidak diketahui kapan. Kemudian Matius sama, ada yang mengatakan 62, ada yang mengatakan 68, ada yang mengatakan 60. Markus juga demikian. Yohanes, kitab Wahyu ditulis tahun 90 sampai 100, ada yang mengatakan sampai 110. Kemudian Paulus menulis dari tahun 58 sampai 68 dan seterusnya. Nah, sedangkan Yesus mengatakan sebelum dia naik ke langit, segala pengajaran telah ia sampaikan. Begitu. Berarti pengajaran-pengajaran yang muncul inilah yang disebut Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celaka kalau orang yang menulis buku kitab lalu mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, itu dari tangan mereka sendiri. Oh berarti Seperti itu. yang dimaksud menulis dengan tangannya itu Paulus itu bang ya, yang disebut Rasul Paulus itu. Siapapun yang menulis kitab yang bukan dari Allah dan mengatakan itu dari Allah, ya itu yang dimaksud di situ. Apakah nama Muhammad ini sudah ada bang sebelum di dalam kitab Injil itu? Nah, sekarang yang jadi permasalahan ketika dikatakan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6. Betul, ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad, akan datang seorang nabi setelahku namanya Ahmad. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain. Yohanes 16 nomor 7, 8 dan seterusnya sampai 15. Aku memang harus pergi sebab kalau aku tidak pergi maka roh Hamad, roh kebenaran itu tidak akan datang. Roh Hamad dalam As-Saff dikatakan ismuhu Ahmad. Jelas itu. Sekarang permasalahannya kita nggak bisa mendeteksi Nabi Muhammad karena Injilnya sudah tak ada Nabi Isa ini. Benar. Berarti secara logisnya di Bible yang sekarang itu kan seharusnya ada nama Ahmad bang ya kan. Jadi sekarang udah nggak ada nama Ahmad itu bang di Bible yang sekarang. Iya, kalau ada nggak mungkin masih disimpan lah di situ bang. Itu nggak mungkin. Ini yang membuat saya tambah yakin bahwa bagaimana mungkin saya akan berlanjut mengikuti ajaran Kristen, sedangkan kitabnya itu bukan kitab yang Nabi Isa itu, yang Yesus itu. Iya betul. Nah, di bawah banyak yang mempertanyakan KTP abang. Dia nggak percaya kalau saudara bukan ini Kristen. KTP saya itu masih ditahan bang sama bos saya, belum bisa diambil karena saya dalam pekerjaan kemarin kena denda bang karena nabrak motor saya itu, nabrak konter gitu bang. Saya ini kan orang penuh kesulitan ekonomi finansialnya bang. Oh gitu. Kita sapa dulu Ayah Ratu. Ayah Ratu, semangat malam. Siap, selamat malam Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin disampaikan bang? Semangat abangku, nanti saya on cam sebentar. Iya. Gimana bang? Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya cuman mengucapkan ke Gurunda supaya semangat, jangan pernah menyerah. Intinya harus selalu menjaga kesehatan. Intinya Islam itu sempurna, dan itu. Amin. Allah.
Alhamdulillah saya pun bersyukur kita dilahirkan dengan agama yang sempurna kan gitu. Tuh. Udah cuman Iya, Bang, segitu iya. aja. Iya, cuman segitu Siap, aja makasih, Guru. Bang, ya. Mohon izin. Siap. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, mungkin saya ingin lanjut lagi ya sebentar. Gini, saya pernah bertanya kepada seorang ustadz. Dia mengatakan Yesus yang diklaim Tuhan itu tidak bisa diterima dengan akal, bahwa kita orang mengimani itu sebagai Tuhan karena Yesus itu tidak menciptakan alam. Dan saya cocokkan dengan logika, ya seharusnya kan Tuhan itu menciptakan alam, Bang, ya. Tapi kalau Yesus kapan menciptakannya? Dia kan dilahirkan. Sebelum dia yang ada adalah ibunya, neneknya, dan seterusnya. Apakah benar, Bang, dalam Islam sebenarnya secara logika Tuhan itu harus pencipta alam, Bang? Oh iya. Nah, yang namanya Tuhan pasti pencipta langit dan bumi. Nggak mungkin dia yang diciptakan yang namanya Tuhan. Kecuali ada yang menganut Hellenisme. Apa Hellenisme itu? Tuhan atau dewa bisa turun menjadi bukan Tuhan ke bumi untuk misi tertentu. Tapi kalau berbicara mengenai ajaran Yahudi, ajaran Samawi, itu nggak dianut konsep seperti itu. Tuhan turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Bang Nggak Juma, dianut. apabila Tuhan turun ke bumi dengan menjadi bukan Tuhan, itu perlunya apa untuk Tuhan itu sendiri? Tidak perlu kan Tuhan harus turun sebagai Tuhan. Kalau betul-betul Tuhan itu tidak perlu, saya rasa, jadi makhluk, Bang. Itu sangat tidak logis, Bang. Tidak masuk logika, Bang. Iya, sebenarnya Yesus itu memang tidak pernah mengajarkan dia adalah Tuhan yang turun menjadi Tuhan. Cuman saudara Kristen kita mengatakan Yesus adalah firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Firman yang, ya Anda tahu sendirilah, di kitab Anda itu kan ada Yohanes 1 nomor 1 kan gitu. Kita sapa dulu teman kita Muhammad Baron. Assalamualaikum Gurunda. Sehat. Oi, mama onde. Iya, apa kabar? Baik-baik Gurunda. Semoga Gurunda selalu sehat. Sehat. Kuat semangat di dalam berdakwah Gurunda. Izin turun Gurunda. Salam dari saya. Iya, silakan. Hati-hati di jalan. Bagus. Seingat saya, saudara Baron ini lucu memang. Ya silakan, Bang Kiko, ada berita bagus nggak malam ini? Bagaimanapun saya melihat Bang Juma aja sudah bahagia. Wah, keren kali, Bang. Bang Juma, ini ada yang perlu saya sampaikan dulu, satu kalimat, Bang, ya. Saya mohon maaf ya. Sebenarnya saya mengaku Kristen itu supaya bisa datang di Komal Bang Juma. Sebenarnya saya seorang Muslim, Bang. Tulen Muslim dari keturunan nenek kakek saya, dan ya sekarang saya katakan saya itu orang Islam, Bang. Saya ingin mensupport dakwah Bang Juma, begitu, Bang, untuk mengawali. Jadi saya ingin sekali-kali orang Islam itu dinaikkan, mereka yang pakar, yang ahli agama. Bang Juma yang bijaksana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Yang besar ini loh Bang Juma. Bang Juma yang saya hormati. Dia ngangkat Orang gila. Dibilang tadi apa? Izin Bang Juma, saya sangat hormat Bang Juma. Jangan kotori room ini Bang, orang-orang seperti itu Bang. Coba tadi. Astagfirullah. Itu di Islam, Bang, di Islam kalau sudah mengaku Kristen itu sudah murtad. Meskipun hanya bercanda, itu murtad itu. Itu jatuh sudah kufur. Dia sudah keluar dari Islam karena dia sudah membatalkan syahadatnya sendiri. Dengan mengaku dia Kristen, maka dia sudah membatalkan syahadatnya. Itu sudah murtad meskipun bercanda. Jadi bagi kami orang seperti itu kami anggap orang gila yang tidak waras. Di Islam tidak boleh ngaku-ngaku Kristen, tidak boleh, haram hukumnya, nggak boleh, nggak boleh. Apapun tujuannya itu nggak bisa. Bahkan leher di sini untuk meninggalkan Allah, lebih baik leher yang pindah daripada Allah yang pindah. Ini kok naik ke sini ngaku-ngaku Kristen,
Apa tujuannya coba? Kalau bukan orang stres, orang gila. Di Islam mana ada ajaran kayak gitu? Penipu. Kosta lo bang katanya. Ya? Minta Dia bilang kosta di Pantai Kosta pula dia bilang. Benar-benar. Semoga Allah ya tidak memberikan bencana besar kepada dia, dan kalaupun Allah memberikan bencana cukup dia sendiri. Jangan kena kepada yang lain. Saya sih aku lihat tadi Bang Juma itu sudah, saya memandang wajah Bang Juma itu sudah ragu dengan manusia yang tadi. Iya. Rasa Tidak ada. tiba-tiba saya datang, kenapa dia kamu? Berarti dia seling ngeliat saya. Iya Saya kayaknya. paling tinggi menjunjung nilai-nilai keberagaman dan toleransi antar umat, terutama nih umat yang dianut Bang Juma yang sangat saya hormati. Tidak ada di ajaran ini ajaran yang tidak benar. Saya sering dengarkan di masjid, kalau di pasar itu Bang, ribuan manusia Bang, nggak main-main. Ketika mereka menjalankan sholat, mereka menitipkan tokoh-tokohnya ke saya. Bang Ucok, Bang Batak, Bang Kiko, titip toko ya. Dititip Bang, satu lantai berapa ribu toko, bayangkan lo Bang. Dititip. Mereka nyaman, mereka senang. Aku tidak sedang membangga-banggakan diri saya. Tapi kok tadi tuh, ampunilah dia ya Allah, semoga dia panjang umur untuk bertobat. Jangan panjang umur kalau masih kayak gitu gayanya. Ada kesempatan untuk tobat Bang. Ya kecuali bertobat. Tom, masih tahu nggak suara saya nih? Masih tahu nggak suara saya? Suara. Ya semua sunat kenal. Kita lama nih di tempat yang lalu. Siapa Bang? Ya, semua sunat nggak tahu itu. Hah? Itu waktu kita Apalah. Apa sih susahnya tinggal ngomong. Saya Bang yang pernah datang ke rumah minta beras Bang. Kan tinggal ngomong kayak gitu. Aku heran loh. Setiap saya tinggal Bang Juma, saya buka live. Aku sih kalau buka TikTok ya, saudaraku live gak? Aku buka tuh. Tiba-tiba, setiap aku lihat Bang Juma selalu perang sama orang-orang. Tapi saya masuk sudah di tengah ya. Tadi kan ada acara saya Bang. Kemarin sama ibu-ibu kesurupan. Tadi udah mau kelihatan. Kenapa yang harus jelas begini loh Bang itu ya? Orang ya niat benar itu ya terang begini, Bang Juma terang. Saya udah sampaikan ya teman-teman Kristen. Bang Juma seperti ini itu sah. Bagaimana kesiapan kita, iman percaya kita? Jangan menodai, jangan menghujat Bang Juma. Silakan beliau seperti ini. Nanti dia mau murtad ya, bukan seperti itu. Silakan Bang Juma seperti ini. Kita belajar apa yang kita belum tahu. Izin teman-teman di atas ya, aku tidak sedang menggurui. Tapi kalau menghujat Bang Juma sampai menyeberang-nyebrang, menghujat agama, mengatakan ustadznya begini, nggak bisa loh seperti itu. Tidak ada di ajaran kita seperti itu. Yang ada, kalaupun menurut kita, menurut kalian, ya didoakan, nggak ada batu lempar batu, nggak sesuai dengan ajaran kita. Kalau ditampar pipi kiri, bahkan disuruh kasih pipi kanan. Tapi ini saya lihat banyak yang bikin Bang Juma marah. Saya tahu Bang Juma, tak pernah Bang Juma menyala kalau tidak ada yang buat masalah. Saya perhatikan selalu itu Bang Juma. Saya pelajari, abang ini sebenarnya kalau lembut di awal tuh dipancing lagi kompor itu sampai meledak. Akhirnya Bang Juma keluar aslinya. Ini teman-teman kenapa ya? Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Zum. Waalaikumsalam. Izin Bang Kiko, kandaku. Siap. Tadi itu aku mau ini tadi karena sudah aku cek profilnya. Teman aku ke air tadi, jadi aku jadi buru-buru pas habis dari air. Masih ada dia. Nah, kebetulan pula dengan aku. Itu dia Muslim, itu dia bahas Amerika sama Iran di profilnya.
Ini dari tadi aku mau langsung mau sekak tadi. Qadarullah ke air tadi kan Dai. Mohon maaf ini. Percayalah bang, percayalah. Ada onum seperti ini, Oh, ada bagus Juma. Kau sedikit berjiwa berlapang dada ya. Sekarang aku mau berdebat sama kau Juma. Ternyata kau itu bukan seekor monyet, intelektual kamu itu nggak ada. Kau Buka kamera. justru kau munafik melawan Kristen dengan ajaran Kristen. Saya tidak pernah menggunakan ajaran Kristen. Kalau saya Buka berdakwah, kamera. Buka kameramu. aku sering masuk di room pembahasan Islam dan Kristen dengan Ya, sekarang kau hadapi saya. Aduh. Kenapa diturunkan bang? Nanti di framing Bang, di framing nanti Bang. Iya. Oh Dia dia harus disadarkan itu orang gila dia itu orang gila gitu. Sikat gigi aja jarang dia itu. Mungkin seumur hidup baru 2 kali sikat gigi. Rambutnya pun udah digunting dicukur itu pakai cangkul. Saya ulangi, saya lihat Bang Juma sudah ragu, tidak mau terkontaminasi atas pikiran dia tadi. Tapi Bang Juma seolah-olah berpikir kalau aku langsung turunkan kayak kesannya kurang gimana gitu kan. Saya udah lihat Bang Juma kayaknya seperti tahu ini manusia nggak jelas gitu. Manusia orang sakit jiwa, banyak pasien. Aku baru lihat seperti ini. Namanya pun aneh kan. Aneh. Iya dari tadi memang pansos itu kan, cuman pansos dia itu di sini. Ya orang-orang munafik lah, yang kayak siapa gitu. Izin teman-teman ya, izin teman-teman. Aku turunkan karena untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sebaiknya memang nggak perlu ini sih. Kita sudah tahu lah dia kapasitasnya apa. Jadi biarin aja dia seperti itu. Biarkan dia mati dengan kemarahannya. Kita di sini jaga guru kita, Bang Zuma, abang kita. Tidak, Dinda. Tapi Dinda, kita tanya dulu apa motivasi dia, coba. Apa motivasinya gitu. Oke, siap Anda. Sikat gigi aja jarang orang ini. Motivasinya apa kayak gitu-gitu. Oke, kita sportif ya. Aku ngomong sama si Juma nih, yang lain jangan ikut-ikutan ya. Iya. Ya, tapi silakan. Sebentar Bang Dewa. Tapi sopan ya Bang ya. Juma, kau Yang sudah sopan merasa hebat, kau tak kabur kau. Ilmu Islammu Yang sopan kau kalau ngomong monyet. Tahan bang. Yang sopan kau ngomong. Kalau enggak aku turunkan kau. orang mukanya udah orang stres itu mukanya hitam lebam sini, lebam sininya gitu. Jadi kelihatan dia jarang tidur karena mikirin dompet, mikirin susah makan orang ini, orang miskin. Orang kalau udah miskin mendekatkan kepada kekufuran. Ya, muka udah kelihatan susah makan. Udah ditinggal sama istri, ditinggal sama Nana, ngaku-ngaku Kristen, menghujat agama orang dengan mengaku Kristen. Nih manusia binatang ini, separuh binatang, separuh jin pohon penunggu pohon cempedak. Ini ngaku-ngaku Kristen, si biadab. Laknat Allah terhadapmu. 7 turunan kau dilaknat Allah kalau kau tidak bertaubat. Kau ngaku-ngaku Kristen tadi, padahal ternyata kau KTP Islam. Laknat kau itu. Kau itu biadab. Jangan-jangan kau orang ini orang PKI. Orang PKI, mukamu aja itu kayak Alimi Muso ku tengok. Jangan-jangan kau cucunya. Kau cucunya Alimi Muso ya? Mukanya kayak muka kambing. Aku ngaku Kristen. Kau yang gila. Apa dalilmu kau ngaku Kristen? Coba. Bisa nggak itu dibenarkan di Islam? Ada dalil pembenarannya nggak gitu? Dasar kau sinting kau. Kau ngatain dirimu sendiri. Tahu sikat gigimu kau sikat itu. Sudah banyak teh ayam kau makan itu. Makan teh ayam kau itu. Karena kau susah makan. Kau itu sampah masyarakat kayaknya memang. Di kampungmu saya lihat kau sudah berapa kali naik di koman saya. Kau tidak pernah tinggal di rumah. Aku lihat kau di rumah kos-kosan dengan usiamu kayak sekarang ini masih di kos-kosan. Dinding triplex. Baju dikancing sebelah tidak sebelah. Penukuman bajumu itu. Kau itu orang susah kau itu. Orang stres kau itu. Tapi kalau kau stres yang baik-baik. Jangan kau sudah stres kau ngaku Kristen lagi.
Kau serang agama orang dengan kau ngaku Kristen begitu. Kok orang kayak begini teman-teman. Ini orang kayak begini kalau enggak cebok lagi dia. Kelihatan gigi yang mencerminkan pantat itu bersih dilihat dari gigi. Kalau giginya orang bersih itu bersih pantatnya. Itu gigimu itu udah kotor kali gigimu. Berarti kau enggak cebok lagi kau. Ngaku-ngaku kau Kristen, kau biadab. Udah tua, udah bau tanah. Sedikit lagi pindah ke neraka. Ngaku-ngaku Kristen. Apa pula kau? Apa motivasi mengaku Kristen? Coba. Apa motivasi mengaku Kristen? Hah? Motivasimu apa? Ya, Ngaku Kristen. pasang dulu otakmu, baru ku jawab. Kau yang kutanya, jawab sekarang. Apa motivasi mengaku Kristen? Iya, kalau otakmu masih Apa gila, motivasimu? kau nggak akan ngerti. Kau yang gila, kenapa kau ngaku Kristen? Hei, Kutanya bencong, dulu orang kau. gila. Aku Kau yang mengaku gila. Kristen. Jangan biarkan dia. Saya mau dengarkan apa alasannya ngaku Kristen. Coba. Jangan di-mute, moderator di bawah jangan di-mute. Buka mic-mu. Saya mau tahu kenapa kau mengaku Kristen. Kenapa? Hah? Kau itu mau merusak Islam dari dalam, kau biadab. Jangan-jangan kau ini cucunya Ali bin Musa kau. PKE kau ya? PKE. Kau keturunan PKE kau. Mana ada dalam ajaran Islam boleh mengaku Kristen? Kau dekat-dekat dari sini ku tampar muka tuamu itu pakai sendal. Paham kau? Mana itu? Nggak ngaceng kamu itu, sodomi. Gila Kamu itu kau. suka Kenapa kau disodomi mengaku? orang. Kenapa? Dan Kenapa suka kau jadi mengaku Kristen? Ku tanya dulu. Kenapa kau mengaku Kristen? Kamu Kenapa? nggak paham juga yang aku bilang. Apa? Itu metode goblok supaya orang Kristen itu sadar, bertambah literasi dan wawasannya. Ngerti nggak? Anjing kau. Kau turun biadab. Tampar kau. Monyet. Binatang kau. Binatang. Apa pula? Ada metode-metode ngaku Kristen. Apa itu? Supaya Kristen sadar ngaku Kristen. Dasar anjing gila. Kami tidak terganggu. Enggak suka aja gitu loh. Naik ke sini muka munafik, nyerang Kristen. Ngaku-ngaku Kristen. Saya juga merasa. Coba kau dekat-dekat di sini, beneran ku tampar kau sendal jepit. Inilah bahayanya itu. Bahaya itu kalau orang-orang, lebih bahaya orang yang mengaku Islam, mengaku Kristen daripada orang Kristen itu sendiri. Itu bahaya, itu akan menghancurkan agama orang-orang kayak begitu. Orang bisa perang-perangan gara-gara dia. Lah otak dangkal. Makanya itu kalau orang hidup itu, ajarkan dirimu supaya kau hidup sejahtera. Jangan kau numpang hidup. Jangan kau hidup itu susah. Kalau kau hidup susah itu kau dekat dengan kekufuran. Apa coba kau ngaku-ngaku begitu? Ada di Islam diajarkan kayak begitu. Coba kau dekat-dekat sini, ku buka gigimu, habis itu sentil masuk. Nggak ada Islam mengajarkan seperti itu, nggak ada. Apapun alasanmu, dah kau ya, ku blokir kau di sini dan kau pindah alam. Kau cari alam lain, jangan kau di bumi. Ya, Siapkan diblokir aku. itu Dinda. Siap. Ku blokir kau ya, monyet. Siapkan aku. Izin buat teman-teman di bawah, kawan-kawan muslim di bawah. Makanya kalau kalian naik ketika blokir memberi salam terus Bang Suma sudah tanya dari Kristen apa Islam, kalian jawab Islam, aku langsung kuturunkan teman-teman. Jadi mungkin ada kawan-kawan, oh ini kenapa ini moderator main langsung turunkan. Itu yang kita hindari teman-teman ya. Jadi buat kawan-kawan muslim jangan sakit hati, jangan marah kalau kita langsung turunkan. Kenapa? Karena diskusi di room ini khusus antara Bang Zuma guru kita dengan teman-teman Kristen. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau aku langsung turunkan, nggak banyak cincong langsung turunkan, mohon maaf. Itu yang kita jaga tadi supaya tetap kondusif roomnya. Lanjutkan aku, gas terus. Udah aku blokir dia. Kurang ajar sekali. Kurang ajar. Saya paling anti orang-orang kayak gitu. Ngaku Islam.
Nah kan lagi kaleng-kaleng kapan? Injemina ke tepok ngero kongkong. Bahasa Jepangnya kongkong. Bahasa nggak boleh. Islam ngaku Kristen nggak boleh. Ada juga dulu begitu, Dinda. Dia debat dengan saya. Debat dengan saya di Zoom. Oh, berapi-api juga itu. Bawa ayat juga tuh, bawa ayat. Berapi-api dia. Setelah itu dia telepon, ada yang nelpon pakai nomor baru kan. Bang Suma, maaf ya Bang. Sebenarnya siapa ini? Tadi yang barusan Abang yang barusan Abang debat. Oh, maksudnya yang Abang tadi itu loh yang berdebat barusan. Siapa, yang mana? Yang itu. Terus ada apa? Kok tahu nomor saya? Saya minta nomornya katanya dari siapa gitu waktu itu ya. Dewa atau siapa? Terus maksudmu apa? Telepon saya. Saya Muslim Bang. Saya cuma ya Allah biadab anjing. Aku satu gunung itu dengarkan saya. Anjing kau pokoknya bahasa binatang tuh lah. Apa lah orang ini? Itulah yang kita ini kan Dago. Makanya kawan-kawan terkadang yang mungkin yang baru-baru ini ya, yang baru-baru masuk di room ini mungkin nggak tahu, nggak paham. Makanya kita jelaskan bahwa teman-teman Muslim itu kalau sudah ngaku Muslim langsung kita turunkan. Kenapa? Ini yang kita hindari yang hal kayak tadi itu. Orang-orang yang juga pengen mendebat teman-teman Kristen tapi dia nggak punya cara lain kecuali dengan cara berdusta. Itu udah murtad dia teman-teman. Udah murtad itu. Ini kalau Abang Mahadewa di bawah kalau masih dengar, Abang syahadat kembali Bang ya. Abang udah murtad itu. Mandi junub Abang, mandi besar. Nggak boleh Abang kayak begitu. Sudah keluar dari Islam orang-orang kayak begitu. Istihza. Surah At-Taubah 65 sampai 66. Ya, Bang Santoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah dulu Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kandaku, aku standby di bawah Kanda. Kita naikkan lagi. Siap. Iya, makasih Dinda, makasih. Gas terus Kandaku, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ada yang bisa kami bantu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan bikin aneh-aneh ya. Kalau Anda mau bikin medan perang sendiri, buka komal sendiri. Mohon sebentar. Cuma satu pertanyaan Bang Zuma. Apakah halal darah orang yang barusan turun? Enggak. Dia cuman blow on aja. Dia enggak halal darahnya, tapi halal bagi kita untuk nyumbang dia bawa ke rumah sakit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bang. Dia butuh rumah sakit. Gangguan itu, gangguan jiwa. Cuman saya keras ke dia supaya jadi pelajaran bagi yang lain. Jangan coba ngaku Kristen kalau bukan Kristen. Halo, semangat malam Saudara Valen. Malam. Dari Kristen Bang? Iya. Oke. Izin buka kamera Abang, kita diskusi pelan-pelan. Silakan. Nggak bisa buka kamera saya Bang. Alasannya? Nggak ada alasannya, cuman nggak mau buka kamera aja. Oke Abang. Nanti kalau mentalnya udah kuat baru kesini ya. Karena di sini harus buka kamera. Kalau mentalnya masih pakai gincu, janganlah dulu kesini.
lain kali aja. Halo, semangat malam. Malam. Malam Bang. Dari Kristen, Ya. boleh buka kamera silakan. Abang pendeta atau iya pendeta, pastor atau guru sekolah minggu? Bukan guru juga. Bukan pendeta. Jadi, tapi rajin baca Bible. Sedikit. Oke. Ada tema di sini nubuat Yesaya 53. Anda paham sampai sana ilmunya? Apa yang dikatakan di situ, Bang? Kalau tidak paham, kita ganti tema. Kalau memang tidak sampai ke sana pemahamannya. Silakan. Oke, baik. Kita diskusinya dua arah. Ya, silakan. Oke, membahas tentang kitab suci aja ya. Silakan. Firman Tuhan bisa nggak direvisi sama manusia, Bang? Bisa? Berarti manusia lebih pintar dari Tuhan gitu. Bisa dikatakan seperti itulah. Manusia lebih pintar dari Tuhan? Begini. Aku jelaskan ya. Iya. Sebenarnya di Bible mengatakan barang siapa yang mengurangi firman Tuhan, itulah yang akan dihukum di tengah api neraka. Kalau menambah? Dan barang siapa yang menambahkan juga, itu juga yang akan dihukum di tengah api neraka. Tertulis di mana itu, Bang, di Bible? Kalau soal ayatnya, Bang, saya tidak tahu, tapi itu ada ayatnya, itu ada maksudnya apa itu, ada perkataannya di Bible itu, Bang. Di kitab Wahyu ya. Ya, saya pernah baca begitu, tapi ayatnya sudah saya lupa gitu, Bang. Kitab Wahyu dan juga kitab Ulangan. Oke. Jadi barang siapa yang menambah, barang siapa yang mengurangi, artinya dia berdosa, Bang ya. Betul. Bagaimana dengan kitab Anda yang sering direvisi? Orang yang menambahkan ataupun orang yang mengurangi, kan udah saya katakan tadi, itu dia berdosa. Berarti penulis Bible itu orang berdosa semua? Jika dia sudah mengurangi, betul dia berdosa. Oh, tetapi setahu saya ketika Tuhan berfirman itu nggak ada yang pakai bahasa Indonesia, Bang. Yang mana itu, Pak? Seperti orang Yahudi nerima firman dari Tuhan Nabi Musa kan Ibrani. Sebentar dulu. Abang ini mengatakan ini sebagai, kita bicara sebagai Injil ini ya, Bang, di Bible perjanjian baru ya, Bang. Oh, bukan perjanjian lama. Ini bukan. Ini Yesus ini menurut Anda, menurut perkataan orang Kristen yang naik di Komalabang ini, Yesus itu seperti apa, Bang? Yesus itu seperti Bang Suma 11-12. Cuman bedanya Bang Suma tidak kan, gondrong. Begini. Si orang Kristen naik di Komalabang ini, Yesus itu mereka klaim sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Kadang sebagai Tuhan, kadang sebagai utusan, tergantung perasaan kali. Oke. Menurut saya, Bang, ini menurut dalil juga ya, kalau Yesus itu adalah utusan dan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dirinya itu utusan. Berarti dia bukan Tuhan. Betul. Berarti bagi mereka yang menuhankan utusan, seperti yang pernah saya baca tadi Injil Yohanes itu, saya baca dia mengatakan di situ, Bapa yang mengutus aku. Terus? Jadi Bapa yang jadi utusan di situ adalah Yesus, bukan Tuhan. Berarti yang menyembah Yesus ini dosa atau tidak? Seperti yang dikatakan di
Matius 25 ayat 41 itu, kalau nggak salah itu Bang, di situ kalau nggak salah itu ada perkataannya itu ya, di Bible yang mengatakan mereka telah memakai namaku dan menyembuhkan dan mengusir setan. Nah, itu kan atas namaku. Terus Yesus berkata kepada mereka, lenyaplah kau daripadaku sebab engkau saya tidak kenal. Oh alah. Seram juga Yesus ya Bang ya. Jadi begini, Wah. barang siapa yang menuhankan Yesus, begitu, maka itulah yang lenyap itu. Itulah yang lenyap itu. Lenyaplah kau daripadaku. Bagi orang-orang yang menuhankan Yesus. Nah seperti itu. Ya. Ngomong-ngomong, abang ini agama apa? Oke. Agamaku Kristen Protestan dengan gereja GBI. Bukan Islam kan? Bukan. Mana tahu muridnya ya abang yang tadi yang Dewa Matahari, bukan? Siapa itu? Aku aja baru naik ke sini, baru lewat ke Komal Abang. Oh gitu. Ya sudah, berarti Kristen beneran ya? Beneran Tengok Kristen. VT-nya dulu Bang. Ditengok VT saya dulu. Abang serius, abang Kristen? Saya Kristen, kalau nggak percaya ditengok VT saya. Iya, tapi kenapa abang tidak mengakui Yesus itu Tuhan? Kan lucu. Ya karena Bible. Loh, Bible kan mengatakan dia Tuhan. Di mana Bang? Di mana ya? Kau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu memang betul, aku ini adalah guru dan Tuhan. Kalau nggak salah itu Yohanes 13 ayat 13 itu atas pernyataan Yohanes, bukan pernyataan Yesus. Jelas? Itu bukan ucapan Yesus rupanya. Bukan, itu kan pernyataan Yohanes. Gimana Bang ini? Oh, jadi ketika melihat aku sama melihat Bapa itu gimana pandangan Anda? Gimana Bang? Yesus berkatakan barang siapa yang melihat aku dia melihat Bapa. Maksudnya apa itu? Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Dia telah melihat Bapa. Iya. Itu kan benar juga kayaknya itu Bang. Nah, berarti Yesus itu Bapa kan? Bukan. Maksudnya apa ini? Kan udah saya katakan tadi bahwa Apa Yesus itu? sendiri mengatakan dirinya sebagai utusan. Hah? Yesus sendiri mengatakan dirinya sebagai utusan. Berarti dia bukan Bapa? Bukan. Oh, ya. Berarti dia bukan Tuhan, berarti. Bukan. Berarti dia ciptaan kalau begitu. Betul. Wih. Yesus kan dilahirkan. Waduh, berarti gereja bisa tutup ini. Yesus kan dilahirkan. Iya, maksudku gereja bisa tutup kalau begitu. Karena Kan udah saya katakan, Yesus kan dilahirkan. Iya, rata-rata Kan gereja Yesus kan itu dilahirkan. menobatkan Yesus sebagai Tuhan. Itu gimana menurut saudara saya nih? Itu bodoh itu. Itu benar? Hah? Bodoh. Walah. Jadi yang menuhankan Yesus itu bodoh. Iya. Oh, yang benar itu mendudukkan Yesus sebagai utusan. Iya bang. Kan bodoh kan? Sementara gak ada di Bible menganggap atau pernyataan ini ya, pernyataan Yesus menganggap dirinya sebagai Tuhan tidak ada. Tapi abang, teman-teman kita di bawah tidak percaya kalau abang ini Kristen. Bisa nggak doa Bapa kami dihafal nggak? Oke, saya kasih tahu KTP ku dulu ya sama abang ya. Ya, Iya. abang percaya ya. Bentar Iya, saya mana ambil ya. KTP-nya?
Iya, silakan. Saya ambil Wah, dulu ya, bentar ya. gentleman betul-betul teman kita ini. Mantap kali abang kita ini. Kristen Syariah. Kristen Syariah. Sebentar ya. Iya. Anda baca ya. Bentar ya, saya balikkan kameraku ya. Baik paman, baik. Wih, Sebentar. foto profilnya juga mengerikan kali bang. Ini di foto profil siapa ini? Orangnya lah yang bicara sama abang. Oh, abang dari Kesatuan. Itu lambang aja itu bang. Oh iya. Dari Kesatuan mana abang ini? Nggak nampak sama aku. Bentar ya. Tunggu. Aku pakai kaca pembesar dulu bang. Bentar ya. Oh iya, Kristen. Namanya siapa abang ini? Belum kawin? Belum. Coba sekali lagi bang. Oh iya, Kristen tawa anak-anak. Kristen tangan kau tawa. Kristen tawa. Kristen Syariah kata kawan kita tadi. Berarti Anda nggak setuju kalau ada orang yang menyembah Yesus ya? Kalau ada Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, menurut saya kalau ada di atas komal ini, saya mau diskusi samanya. Oh, boleh. Saya juga penasaran. Sabar. Saya juga penasaran juga sama. Saya penasaran juga dari mana dikatakannya itu. Sementara tidak ada di Bible atas pernyataan Yesus, ya kan? Iya, atas betul. pernyataan Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada di Bible. Iya. Ya, ini ada Kristen bang. Coba ditanya ke dia. Abang tanya dulu. Dia menganggap Yesus itu sebagai Tuhan atau tidak? Kau Kristen Mesio. Kan udah kasih KTP kula apa lagi? Kau makan babi? Tidak. Oh, bukan. Kristen kau tidak Karena makan Yesus babi. memberitakan, karena ajaran Yesus memberitakan tidak makan dilarang babi. untuk makan babi. Kau bukan Kristen kau. Itu KTP-nya tahu Yes. sembarang tahu. Buka coba Bem, buka. Tapi Kenapa Yesus main tidak tutup-tutup? tidak